diperdagangkan sebanyak 25 miliar dolar Cryptosias. Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Cryptoscope, dan hari ini kita akan membahas Cardano, platform blockchain yang sering dipuji karena pendekatan inovatifnya untuk tata kelola yang terdesentralisasi dan sustainability. Kita akan membahas konstitusi Cardano yang baru diratifikasi, pelanggaran keamanan pada akun X resmi Cardano Foundation, lonjakan volume perdagangan ADA baru-baru ini, dan tantangan yang dihadapi token mereka di tingkat penting. Jadi ayo cepat merapat dan kita bahas Cardano. Konstitusi Cardano adalah sebuah proyek ambisius yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang tata kelola di ruang blockchain. Dokumen yang baru diratifikasi ini menetapkan prinsip dan mekanisme yang jelas untuk pengambilan keputusan dalam ekosistem. Ini bukan sekedar berbagai aturan. Ini adalah kerangka kerja untuk memastikan kalau setiap pemegang saham, mau mereka itu pengembang, operator node, atau anggota komunitas, memiliki suara. Konstitusi dibuat untuk menangani kebutuhan yang terus meningkat tentang transparansi dan inklusivitas di tata kelola platform blockchain. Tidak seperti sistem terpusat tradisional, model tata kelola Cardano menekankan desentralisasi yang memungkinkan komunitas untuk mengusulkan dan memberikan suara untuk perubahan protokol. Ini sangat penting Cryptosias, karena meletakkan fondasi untuk perjalanan Cardano menuju tata kelola mandiri. Dengan mengadopsi konstitusi ini, Cardano memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam tata kelola terdesentralisasi dan menetapkan standar untuk diikuti proyek blockchain lainnya. Tapi meskipun Cardano membuat kemajuan di bagian tata kelola, tantangan tetap ada. Satu masalah yang mereka hadapi baru-baru ini adalah peretasan akun X resmi milik Cardano Foundation. Penyerang menggunakan akun yang disusupi untuk mempromosikan token palsu yang disebut ADA Soul dengan klaim palsu bahwa ADA telah kehilangan kedudukan hukumnya karena dugaan gugatan SEC. Penipuan ini menyebabkan kekhawatiran yang signifikan di komunitas dan menyebabkan lonjakan singkat dalam aktivitas perdagangan di token palsu yang akhirnya kehilangan 99% nilainya. Pelanggaran ini menjadi peringatan untuk kita semua tentang kerentanan yang masih ada di ruang kripto. Ini menyoroti pentingnya praktik yang aman untuk investor individu dan juga untuk organisasi yang memainkan peran penting di ekosistem. Ingat Cryptosias untuk selalu periksa ulang setiap pengumuman atau penawaran, terutama yang menjanjikan keuntungan yang tidak realistis atau menyebarkan klaim yang tidak diverifikasi. Sementara itu, aktivitas di perdagangan ADA baru-baru ini melihat lonjakan volume yang luar biasa Cryptosias. 25 miliar dolar diperdagangkan hanya dalam beberapa jam. Ini mungkin terlihat seperti tanda-tanda positif dari meningkatnya minat dan aktivitas pasar, tapi kenyataannya lebih rumit. Meskipun volume perdagangannya besar, harga ADA sebenarnya turun selama periode ini, membuat banyak Cryptosias bertanya-tanya alasan di baliknya. Analis pasar berpendapat kalau aktivitas ini bisa dikaitkan dengan campuran perdagangan spekulatif, aksi ambil untung oleh pemegang jangka panjang, dan juga adanya tekanan eksternal seperti tren ekonomi makro yang mempengaruhi pasar kripto secara lebih besar. Intinya, volume perdagangan yang tinggi tidak selalu menghasilkan pergerakan harga yang positif, dan sangat penting untuk kita semua memahami dinamika pasar secara lebih luas. Ini membawa kita ke pertanyaan penting. Apakah ADA bisa mempertahankan harganya di atas angka $1? Titik harga ini bukan hanya titik psikologis. Ini adalah level teknis yang dilihat banyak analis sebagai dukungan utama untuk pertumbuhan jangka panjang token. Penurunan berkelanjutan di bawah level ini bisa mengurangi kepercayaan investor dan berpotensi untuk memicu aksi jual lebih lanjut. Sementara itu, di sisi lain, mempertahankan harga di atas $1 bisa menandakan stabilitas dan membuka jalan untuk kenaikan harga di masa mendatang. Data historis menunjukkan kalau ADA pernah menghadapi tantangan serupa sebelumnya, bangkit lagi karena adanya dukungan komunitas yang kuat dan berbagai pengembangan. Tapi kondisi pasar saat ini berbeda. Dengan adanya peningkatan pengawasan regulasi dan lingkungan ekonomi makro yang tidak stabil, kita semua sebagai investor harus terus memantau dengan seksama perkembangan Cardano yang sedang berlangsung dan juga tren pasar yang lebih luas untuk membuat keputusan yang tepat. Meskipun tantangan ini mungkin sangat vital dan mengkhawatirkan, penting untuk diingat kalau Cardano memiliki sejarah ketahanan dan inovasi. Komitmen platform mereka untuk pengembangan yang didorongi penelitian dan fokusnya untuk memecahkan masalah dunia nyata membedakannya dari banyak proyek blockchain lainnya. Dengan proyek-proyek dan kemitraan baru yang memanfaatkan fitur-fitur mereka seperti smart contracts dan mekanisme konsensus benda energi rendah, ini akan membantu mereka dalam mencapai keberhasilan secara jangka panjang. Cardano berada di momen penting dalam perjalanannya. Penerimaan konstitusinya menandai langkah signifikan menuju tata kelola yang terdesentralisasi yang menunjukkan komitmen platform untuk bekerja sama dengan komunitasnya. Tapi kejadian baru-baru ini seperti pelanggaran keamanan akun X Cardano Foundation menunjukkan pentingnya langkah-langkah keamanan yang kuat di dunia kripto. Sementara itu, aktivitas perdagangan dan kinerja harga ADA menyoroti kompleksitas pasar dan pentingnya saling berbagi pendapat. Jadi pastikan untuk ikut bergabung dengan Cryptosias lainnya di Discord Crypto World ID, di mana kalian bisa ikut berdiskusi dan juga mendapatkan berbagai giveaway di sana. Linknya sudah kita cantumkan di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. JM Cryptosias!